Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlu bani Adam bil ilmi wal amal ala sa'iril amal ala sa'iril alam. Assalatu wassalamu ala rasulihil kiram wa ala alihi wa ashabihi barakatul kiram, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat. Hadratul muhtaramin yang kami hormati untuk khusus yaitu Bapak Jamaah Masjid Al-Jihad yang mohon maaf belum disebutkan, tidak disebutkan, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri lagi pengajian di malam Senin ini. Mudah-mudahan semua ini menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ilmu, keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Bahkan para ulama dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ta'allam fa innal ilma zainul ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Dan keutamaannya bagi orang-orang yang memiliki kepujian. Dan jadikanlah ilmu itu setiap hari bermanfaat buat kita semua. Dan ilmu ini adalah merupakan untuk menjadikan bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ilmu, maka kata Ibnu Ruslan, al-amalu bila ilmin mardudun la tuqbal. Bahwasanya amal tanpa ilmu, maka amal itu ditolak atau tidak diterima. Oleh karena itu, maka segala amal itu harus dengan ilmu. Umpamanya dalam sholat 5 waktu, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana tata cara sholat, kemudian bagaimana tata cara untuk beribadah, itu harus tahu ilmunya. Karena itu adalah merupakan syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh milih, ya, Nabi Sulaiman disuruh milih, wahai Nabi Sulaiman, apakah engkau memilih ilmu ataupun harta? Maka ketika itu Nabi Sulaiman menjawab, saya akan memilih ilmu. Kenapa tidak milih harta? Karena dengan ilmu segalanya akan didapatkan, baik itu harta maupun jabatan maupun segalanya. Itu dengan ilmu. Maka Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat kaya raya, terkenal. Bahkan sampai sekarang Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja dan orang yang kaya. Nah, itu karena Nabi Sulaiman adalah memilih ilmu. Kemudian ketika bagi Nabi Adam alaihissalam, ketika dijadikan khalifah fil ardh, yaitu pemimpin di muka bumi ini, ternyata bukanlah karena Nabi Adam itu, karena dia itu adalah orang yang paling hebat, tetapi Nabi Adam alaihissalam diangkat ke muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku dijadikan ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Kemudian malaikat protes, loh kok Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi ini? Bukankah manusia itu dulunya pernah melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini, selalu membuat onar kan? Ya di mana-mana. Kenapa dijadikan khalifah? Ternyata karena apa? Karena Nabi Adam itu adalah memiliki ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan berbagai macam pengetahuan. Jadi Nabi Adam itu tahu semuanya, segala-galanya tahu, ya. Karena apa? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan berarti kita sebagai manusia itu tidak apa? Tidak mau belajar, artinya tidak wajib belajar. Kalau saya udah tahu ini dari kecil, ada nggak yang tahu dari kecil? Baru lahir kemudian langsung tahu gitu? Itu tidak. Ternyata tidak ada satupun yang lahir ke dunia ini dengan keadaan alim, tahu atau berilmu. Tapi semua itu adalah lahir dalam keadaan bodoh. Bahkan bagi Nabi Muhammad SAW pun adalah lahir dalam keadaan ummi, tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah mengajarkan dengan apa? Dengan firman-Nya, Iqra, ya. Bacalah, kata Allah, bacalah. Iqra sampai 3 kali itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan berarti tidak belajar, tapi belajar langsung dari malaikat Jibril. Iqra, bacalah, belajarlah, ya. Belajarlah. Kemudian sampai 3 kali Iqra, bacalah. Artinya kalau dalam pengertian kita adalah belajarlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan namamu yang telah menciptakan kamu. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi Adam alaihissalam juga Allah berikan pengetahuan, berbagai macam pengetahuan. Nah, itu artinya kita senantiasa harus belajar. Kita sebagai manusia harus tetap belajar. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi, ya. Akan seorang yang selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ini dia suka bawain sendalnya, suka bawain bantalnya, ya. Dekatlah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah, ya. Jadi Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berpesan, wahai Ibnu Mas'ud, dalam kitab yaitu Tadhkirul Qaul diceritakan, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam saja. 1 jam, artinya enggak lama gitu, 1 jam doang. Lama enggak, Pak? 1 jam lama enggak belajar, Pak? Lama kalau ngaji mah. Enggak, ya? Iya, kalau ngaji lama. 1 jam doang, ya. Dulu suka saatan 1 jam, enggak sampai 2 jam enggak, 1 jam aja, ya. Itu khairun laka min alfi raqabatin, lebih baik daripada membebaskan budak, 1000 budak. Itu 1 jam saja, ya. Enggak megang pulpen, enggak megang buku, ya. Dengerin doang, duduk. Enggak tidur, enggak sambil jider. Ngaji sambil nyender. Pokoknya duduk doang, ya. Ngopi boleh ngopi. Itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Itu belajar, ya. Itu keutamaan belajar. Jadi duduk bukan berarti duduk itu ya sambil tidur, bukan, ya. Mimpi, bukan. Duduknya duduk benar gitu, ya. Artinya duduknya tenang gitu, ya. Ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik ternyata daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Jadi rugi nggak Pak kalau nggak duduk di majelis taklim, Pak? Rugi, ya rugi. Ya, pahalanya besar. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, idza ra'aitumul, ya, riyadul jannah fartau. Apabila kamu menyaksikan di situ ada taman-taman surga, maka fartau, maka kamu hadirlah, datanglah di situ. Jadi kalau ada tempat ngaji, ya, pengajian zikir itu datang situ. Jangan malu, ya. Jangan malu, silakan datang, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga, yaitu majlis taklim dan majlis zikir. Nah, jadi kalau ada majlis zikir itu adalah taman-taman surga. Bagaimana ke surga nih, ya. Jadi tempat majlis taklim kan biasanya banyak apa? Ya, pokoknya yang namanya makanan insya Allah ada gitu, ya. Ada, ya. Dan kopi ya ada, ya. Kalau rokok buat diri lah.
Pokoknya insya Allah ada ya, semuanya dijamin. Itu taman-taman surga, jadi nikmat sekali ya. Kalau belajar, cuman kadang-kadang begitu Pak, ya penyakitnya ngantuk Pak ya, ngantuk ya. Jangankan 1 jam ya, setengah jam aja udah angkat-angkatan tuh kakinya. Ya, udah dikit-dikit ya gelisah gitu ya. Tapi kalau nonton ya, nonton ya, berjam-jam itu kuat Pak ya. Jam 12. Ya. Itu gitu ya, namanya memang yang namanya ibadah begitu Pak ya, namanya ibadah itu ya. Jadi makanya hujibatil jannah ya, dihiasi yaitu ibadah itu dengan keseganan Pak ya, keseganan ya, kemalesan, malas Pak, karena pahalanya besar gitu ya. Dan tetapi dihiasi kemaksiatan itu dengan apa, keenakan gitu, kesenangan ya. Pengen lagi gitu. Sampai jam 2 juga diikutin Pak ya. Kalau untuk maksiat. Nah, makanya itu pahala orang yang menuntut ilmu itu sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Jadi dia beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Itu Allah akan mengangkatkannya. Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita punya ilmu, insya Allah Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat selebihnya. Nah itu ya. Kemudian bagaimana secara kita sebagai Muslim? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang tahu. Au muta'aliman, atau orang yang mau belajar, mau tahu gitu. Ada yang tahu, ada yang mau tahu. Ini kadang-kadang nggak mau tahu gitu ya. Jadi ada yang belajar, ada yang mau belajar. Kalau nggak bisa ngajar, belajar gitu ya. Yang ketiga adalah kalau nggak mau belajar, maka mendengarkan. Dengerin nasihat, dengerin tentang ilmu. Kemudian kalau nggak mau dengerin juga ada juga muhibban, itu paling cinta, senang kepada ilmu. Nggak sempat ngaji, ya, tapi cinta dengan ngaji ya. Jangan jadi yang kelima apa? Patah kamu celaka. Yang kelima nggak mau ngajar, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan, nggak mau cinta. Nah itu percuma ya hidup ya, percuma dengan hidup ya. Karena kalau tidak ada salah satunya. Jadi harus ada salah satunya. Kalau kita nggak mau ngajar, terus belajar, kemudian mendengarkan dan cinta minimal, cinta dengan ilmu. Nah itulah diperintahkan bagi Nabi Muhammad SAW, jangan jadi yang kelima ya, yang nggak ada yang mau dengerin ya, nggak mau cinta. Jangan jadi yang kelima, itu akan celaka kamu, bahaya. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menselusuri jalan yang menuntut ilmu, jalan yang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita hadir di majelis taklim, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga. Ini jalan pintu surga. Ya, jadi majelis taklim itu, kata mengaji itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus berilmu? Nah, jadi sebagai kotanya ilmu. Kemudian ditanya harus sahabat, kamu memilih ilmu ataupun harta? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya memilih ilmu karena kalau ilmu menjaga saya, kalau harta harus dijaga. Yang pertama ya. Yang kedua adalah kenapa kamu pilih harta? Karena harta itu akan hilang, akan habis, sedangkan ilmu akan bertambah. Jadi kalau harta dibelanjakan habis, kalau ilmu diajarkan akan bertambah. Kemudian ilmu akan menjaga daripada ilmu akan menjaga daripada kita, jangan harta harus dijaga oleh kita. Nah itu ya diantaranya. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa menjadi hamba-hamba yang sangat berilmu ya. Ya, sedikit-sedikit kita tahu gitu ya. Jadi berilmu itu artinya dikit-dikit, nggak harus langsung wah, semuanya tahu, nggak begitu Pak ya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar. Insya Allah lama kelamaan jadi banyak, jadi bisa gitu ya. Tapi kalau nggak sama sekali belajar dikit-dikit enggak gitu ya, gimana mau bisa gitu ya. Ya belajar dikit-dikit ya. Baru jadi banyak. Ya, sedikit-sedikit belajar, sedikit-sedikit belajar. Sedikit. Jangan dibalik Pak ini. Makan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan jadi banyak. Ini di mana ya? Sedikit-sedikit belajar gitu. Tadi rombongan yang Termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat ilmu. Innama yakhshallahu min ibadi al-ulama, ketakwaan itu sendiri ya. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan, karena mungkin waktunya sudah ya tidak memungkinkan karena sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam, jadi kalau sudah 1 jam biasanya udah pegel gitu ya. Yang penting kan sudah dapat pahala tadi, lebih baik daripada 1000 unta ya. Itu ya, lebih baik daripada itu pahalanya ya. 1 jam ya duduk di sini ya. Demikianlah kalau tidak ada yang bertanya saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.